Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 20 Juni 2026. Sari berita, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Impres Ruteng, Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten ND meninggalkan kesan mendalam bagi para siswa. Bersama saya Jona Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Impres Ruteng, Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Laporan selengkapnya disampaikan Mario. Harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya komoditas hortikultura di Pasar Impres Ruteng Kabupaten Manggarai mengalami kenaikan signifikan pada Kamis 18 Juni 2026. Cuaca buruk serta faktor MBG disinyalir menjadi pemicu utama melonjaknya harga berbagai jenis sayur mayur, cabai, dan komoditas hortikultura lainnya. Kenaikan harga yang cukup tajam ini dikeluhkan oleh para pedagang maupun masyarakat karena dinilai semakin memberatkan daya beli konsumen. Salah seorang pedagang di Pasar Impres Ruteng, Ferdi, kepada RRI mengaku lonjakan harga tersebut mulai terjadi dalam beberapa pekan terakhir seiring berkurangnya pasokan dari para petani. Menurutnya, kenaikan harga komoditas sayur dan cabai dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kondisi cuaca yang tidak menentu serta meningkatnya permintaan pasar akibat faktor MBG. Harga barang-barang di pasar khususnya horti itu mulai dari lombok, sayur-sayuran memang agak naik sekarang. Ini karena faktornya gara-gara MBG ini. Karena MBG makanya semua sayur-sayuran ini naik semua. Terus lalu yang kedua faktornya musim juga. Ketika musim hujan memang sayur-sayurnya pada rusak semua sehingga harganya naik. Sementara pedagang lainnya, Vio, mengatakan meningkatnya permintaan pasar juga turut berdampak pada terbatasnya stok sejumlah komoditas di pasar tradisional tersebut. Ia mengakui ketika pasokan barang dari petani berkurang, sementara permintaan tetap tinggi sehingga harga di pasaran otomatis mengalami kenaikan. Yang naik itu karena harga barang pasar ini tergantung. Karena kadang kan ini harinya naik karena barangnya kurang masuk. Harga barang pasar itu tidak stabil, beda-beda harganya setiap hari. Karena tergantung masuk barangnya tuh. Kalau banyak masuk barangnya, harganya juga begitu akan turun. Kalau kurang, harganya naik. Tidak stabil harganya barang pasar. Hasil pantauan RRI saat ini, harga cabai keriting melonjak drastis dari sebelumnya berkisar 25.000 hingga 30.000 per kilogram menjadi 80.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit hijau kini dijual seharga 40.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah meroket hingga mencapai 80.000 per kilogram. Kenaikan harga juga tidak hanya terjadi pada komoditas cabai. Sejumlah bumbu dapur lainnya seperti bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan. Dari harga normal sekitar 25.000 hingga 35.000 per kilogram, kini keduanya dijual di kisaran 45.000 bahkan mencapai 50.000 per kilogram. Para pedagang berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok. Dari Manggarai, Mario melaporkan. Berita selanjutnya, kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke SMP Negeri 1 Ndona, Kabupaten ND, Kamis 18 Juni 2026 meninggalkan kesan mendalam bagi para siswa. Selain berdialog dengan para peserta didik, Wapres juga menyerahkan bantuan fasilitas sekolah serta hadiah untuk seluruh siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Hula. Salah satu siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Ndona, Faisal Effendi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah melalui kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kehadiran Wapres
menjadi pengalaman yang membanggakan bagi seluruh warga sekolah. Faisal mengatakan dirinya merasa senang dan bahagia karena dapat bertemu langsung dengan Wakil Presiden Gibran. Ia mengaku berkesempatan bersalaman bersama-sama teman-teman saat Wapres menyapa para siswa di lingkungan sekolah. Dalam dialog bersama peserta didik, Wapres Gibran juga menanyakan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang diterima siswa. Pertanyaan tersebut disambut antusias karena para siswa merasa program tersebut memberikan manfaat bagi kegiatan belajar mereka. Menurutnya, perhatian yang diberikan membuat para siswa merasa diperhatikan oleh pemerintah. Perkenalkan, nama saya Faisal Effendi, saya berasal dari SMP Negeri 1 Ndona. Untuk anak-anak SMP Negeri 1 Ndona, dan kami sangat senang. Terima kasih banyak untuk Pak Gibran Rakabuming Raka karena telah memberi kami hadiah berupa tas dan seperti tempat bekal, pensil, buku dan ballpoint. Terima kasih untuk Pak Gibran Rakabuming Raka. Selain berdialog, Wapres Gibran menyerahkan bantuan lampu penerangan untuk ruang kelas di SMP Negeri 1 Ndona. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan kenyamanan siswa saat berada di sekolah. Tidak hanya itu, seluruh siswa juga menerima hadiah berupa tas sekolah, buku tulis, dan tempat penyimpan pensil. Pembagian hadiah berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan dan disambut antusias oleh para peserta didik. Faisal mengaku hadiah yang diterima akan digunakan untuk menunjang kegiatan belajarnya sehari-hari. Ia menilai bantuan tersebut sangat bermanfaat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sekolah para siswa. RRI Ender Finusfula melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada memastikan pasokan vaksin anti rabies atau VAR segera tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di fasilitas kesehatan. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada memastikan pasokan vaksin anti rabies VAR segera tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di fasilitas kesehatan. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, Yovita Maria Bernadette Moy, kepada RRI. Yovita mengatakan beberapa puskesmas di Kabupaten Ngada saat ini mengalami kekosongan stok VAR. Namun, tambahan stok VAR sebanyak 1.000 vial dijadwalkan akan tiba di Kabupaten Ngada. Vaksin tersebut merupakan hasil pengadaan melalui APBD yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila mengalami gigitan hewan penular rabies. Menurutnya, masa inkubasi rabies dapat mencapai 90 hari sehingga masih tersedia waktu untuk mendapatkan penanganan medis. Dr. Yovita menegaskan, langkah pertama yang harus dilakukan korban gigitan adalah mencuci luka menggunakan sabun dan air mengalir. Tindakan tersebut merupakan upaya pencegahan awal yang penting sebelum memperoleh vaksinasi. Hari Kamis nanti ada VAR 1.000 vial masuk yang pengadaan dari APBD 2 melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir apabila ada kasus gigitan karena masa inkubasi untuk penularan mulai dari dia digigit sampai menimbulkan rabies adalah 90 hari. Jadi kalau dalam 1 minggu belum di VAR juga tidak masalah, yang penting lukanya dicuci bersih dengan sabun atau rinso, dalam hal ini di bawah air mengalir. Ini merupakan pencegahan awal. Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk mematuhi instruksi pemerintah daerah terkait pemeliharaan hewan penular rabies. Pemilik anjing diminta mengikat atau mengandangkan hewan peliharaannya serta memastikan telah mendapatkan vaksin rabies. Dr. Yovita menambahkan, hingga saat ini Kabupaten Ngada belum mencatat kejadian luar biasa maupun kasus rabies pada manusia sepanjang tahun 2026. Pemerintah daerah berharap kondisi tersebut dapat dipertahankan melalui upaya pencegahan dan pengawasan yang berkelanjutan. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menerima langsung berbagai aspirasi warga saat mengunjungi SDI Wolomoni Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Kamis siang. Salah satu persoalan yang mengemuka dalam dialog tersebut adalah sulitnya akses jaringan telekomunikasi dan kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Kota. Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke SDI Wolomoni di Desa Niowula dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dasar yang masih dihadapi masyarakat. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, warga menyampaikan keluhan terkait akses air bersih, jaringan telepon seluler, program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah seorang orang tua murid, Maria Magdalena Eva, berharap pemerintah dapat membantu menghadirkan jaringan telekomunikasi yang lebih baik di desanya. Selain itu, ia juga meminta perhatian terhadap kondisi jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Ini dengan bikin itu tower, soalnya jaringan kami di sini itu sangat susah, setengah mati. Juga dengan jalan juga kami dari bawah tuh jalannya jelek sekali. Itu yang kami mau, itu harapan kami. Selain persoalan jaringan dan infrastruktur jalan, warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan pagar sekolah, serta perhatian terhadap guru honorer, tenaga pendidik atau PAUD, dan penyediaan mes guru. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan sejumlah persoalan yang disampaikan warga akan menjadi perhatian pemerintah. Semuanya punya niat baik, ikhtiar baik untuk mensukseskan visi misi dari Bapak Presiden. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Berarti nanti pulang dari sini saya punya PR, MBG, PKH, KIS, sinyal, dan kooperasinya ya Pak. Terkait pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang sebelumnya menuai polemik, Gibran meminta agar penentuan lokasi dilakukan secara tepat sehingga tidak merugikan masyarakat maupun pelaku usaha yang sudah ada. Tolong ini benar-benar bisa mendapatkan lokasi yang terbaik. Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelompok warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi. Usai berdialog, Wakil Presiden meninjau ruang kelas SDI Wolomoni dan berfoto bersama warga serta para siswa yang menyambut kunjungannya dengan antusias. RRI Ende Ricardo Kota melaporkan. Tenun tradisional menjadi salah satu ikon utama dalam pelaksanaan Festival Lamaholot yang digelar di Kabupaten Lembata tahun ini. Kain tenun dipilih sebagai maskot karena memiliki nilai budaya tinggi dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lembata, Antonius Bugalia Nurat mengatakan pemilihan tenun sebagai maskot bertujuan memperkuat identitas budaya Lamaholot sekaligus memperkenal warisan daerah. Dijelaskan, tenun bukan sekedar produk kerajinan, melainkan simbol perjalanan sejarah dan kearifan masyarakat setempat. Karena itu, festival menjadi momentum penting untuk memperluas promosi tenun kepada masyarakat dan wisatawan. Selain menampilkan berbagai motif khas daerah, festival juga menghadirkan pelaku usaha dan perajin tenun lokal. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi produk tenun masyarakat. Tenun itu adalah salah satu alat bukti warisan budaya tak benda yang turun-temurun yang masih dijaga. Karena itulah kita kemudian mengangkat tenun itu sebagai salah satu maskot, ya, seperti alat bukti bagaimana dari generasi ke generasi tenun itu tetap terjaga. Melalui Festival Lamaholot, pemerintah daerah berupaya mendorong pelestarian budaya sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif masyarakat. Kehadiran tenun sebagai maskot diharapkan semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya daerah. Festival tersebut juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perajin, dan pelaku usaha dalam mengembangkan industri tenun. Dengan dukungan berbagai pihak, tenun Lamaholot diharapkan semakin dikenal dan memiliki daya saing lebih kuat. Berita terakhir, transformasi digital dinilai membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul pula berbagai resiko di ruang digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Provinsi NTT meluncurkan program Cyber Sehat NTT.
Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci. Perkembangan teknologi digital tidak dapat dihindari dan telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pemanfaatan teknologi informasi dinilai membawa banyak manfaat, mulai dari mempermudah akses informasi hingga mendukung berbagai aktivitas masyarakat secara lebih cepat dan efisien. Namun di sisi lain, perkembangan dunia digital juga menghadirkan berbagai resiko baru yang perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa persoalan yang kini marak terjadi antara lain penipuan daring, penyebaran hoaks, eksploitasi anak di ruang digital, hingga perundungan cyber melalui media sosial. Selain itu, penggunaan teknologi yang tidak sehat juga dinilai dapat memicu gangguan kesehatan mental terutama pada anak dan juga remaja. Kepala Bidang Layanan e-Governance Diskominfo Provinsi NTT, Maria, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah Provinsi NTT meluncurkan program Cyber Sehat NTT sebagai upaya menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan inklusif bagi masyarakat. Sebagai akibat dari penggunaan teknologi yang tidak sehat. Nah, untuk menjawab kondisi ini, pemerintah Provinsi NTT meluncurkan Cyber Sehat NTT yang lahir sebagai respon atas kebutuhan masyarakat akan ruang digital yang aman, sehat, dan inklusif. Pemerintah Provinsi NTT menilai transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan akses internet dan layanan digital, namun masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan serta edukasi agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan aman. Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar terhadap berbagai ancaman di ruang digital sekaligus mampu menggunakan teknologi informasi secara sehat dan bertanggung jawab. RRI ND Rahma Suci melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.